kita perkenalan dulu aja mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Dulu atau dari sebelumnya perkenalkan aku ini Fauzi Azahra. Aku Eli Dahlia, kita dari mahasiswa dari UHS Universitas Sains Bandung yang saat ini kita diamanahi buat observasi ke kayak komunitas gini untuk tugas ujian akhir semester literasi teknologi dan budaya. Jadi seputar mungkin kita membahasnya seputar teknologi budaya literasi. Mungkin dari katanya boleh kita mulai dulu. Oke, kenalin. Aku Zahran Lagifari, akrab disapa Zahran. Aku di sini diamanahi sebagai ketua umum dari komunitas Ruang Ekspresi yang bergerak di bidang literasi. Aku Meisya Jahra Albani, akrabnya dipanggil Meisya, dan aku tuh diamanahi sebagai bendahara umum di Ruang Ekspresi ini. Oke, kalau cerita tentang Ruang Ekspresi ya, awal mulanya, asal muasalnya RE terbentuk itu sebetulnya cukup lumayan panjang ya timelinenya. Jadi awalnya tuh aku tuh kan ini ya, kalau di kampus tuh banyak kegiatan yang memang bervariasi juga gitu. Beberapa bidang, ada keagamaan, terus ada yang kebudayaan gitu ya, dan macam-macam olahraga. Nah, aku milih di yang fokusnya itu di pengabdian gitu. Ya, karena di kampus pun ada KKN, tapi nggak wajib. Terus ada unit UKM gitu ya. Di UKM kita tuh banyak, ada 70 UKM. Nah, kebanyakan mereka tuh ada divisi pengabdiannya. Nah, aku ikutlah ke LDK, Lembaga Dakwah Kampus yang ada di TB. Namanya Gamais. Nah, dari Gamais itu aku ini ya, alhamdulillah gitu, diberi kesempatan untuk bisa mengabdi di Pulau Enggano di daerah 3T dari Bengkulu itu 18 jam nyebrang laut itu. Nah, dari situ sebetulnya aku ya, singkat cerita, aku dapat feel bahwa oh ternyata manusia atau orang-orang di luar sana gitu ya, di daerah 3T itu sebutuh itu loh gitu. Butuh apa? Butuh banyak macam-macam gitu ya. Pendidikan butuh, terus akses kesehatan butuh gitu ya. Sanitasi pun butuh gitu ya. Sedangkan kita yang ada di kota di sini, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya itu wah, kata aku udah cukup enak gitu ya, dari segi fasilitas sudah lumayan banyak gitu. Sedangkan mereka dalam berkehidupan pun masih terbatas. Nah, dari situ singkat cerita lagi, aku di kampus pun fokusnya ke bidang pengabdian. Awalnya itu aku semester 3 ikut mengabdi di daerah 3T itu. Akhirnya nyaman. Akhirnya aku diberi kesempatan juga untuk berkegiatan di Nias. Nias itu di Sumatera Utara, terus di Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, terus di Kalimantan gitu. Dan kurang lebih polanya itu sama gitu. Kalau di daerah 3T itu pendidikan yang paling miris ya, yang paling prihatin gitu dari segi fasilitas itu. Tapi di situ tuh ada hal yang unik gitu yang bisa kita pelajari dari mereka, yaitu kemampuan mereka tuh nggak jauh beda dengan kita. Menurut aku mereka cukup lumayan cepat tangkap juga, bisa dibilang cerdas gitu ya. Apalagi orang-orang laut, orang-orang pulau gitu. Di sana kan makanannya pun ikan. Di ikan terkandung asam amino gitu ya, omega 3, omega 6, yang mana bisa mempengaruhi otak kecerdasan kita. Nah, dari situ pas aku tes gitu ya, beberapa pelajaran matematika, Indonesia, mereka cepat jawabnya gitu. Tapi aku di situ sedih juga gitu ya, di saat yang bersamaan sedih. Kenapa? Karena kurang disupport sama pemerintah gitu. Dengan keadaan mereka yang memang cukup keren gitu ya dari segi kapabilitas, tapi tidak disupport, itu menurut aku cukup prihatin gitu. Nah, dari situ aku pun pulang ke kampung. Aku sebenarnya orang desa. Aku di Rancakole di Kabupaten Bandung, Ciparai. Nah, aku dengan sering berkegiatan di luar, aku diingetin sama kakek aku. Ya, kata beliau tuh, tong tebih-tebih cina. Jangan jauh-jauh cina. Di sini dia masih butuh masih butuh perhatian dari sosok yang privilege lah ya, mahasiswa gitu.
Nah di situ aku waduh ketampar juga. Kalau di daerah sendiri belum keperhatiin gitu ya. Dan akhirnya aku ngobrol-ngobrol sama saudaraku. Dia namanya Wijdan, dia mahasiswa MKS Manajemen Keuangan Syariah dari UIN, ya Sunan Gunung Jati ya. Dia sekarang semester 6, semester 4, 5 gitu ya, mau ke 5. Dan ya aku diskusi sama dia gitu ya, karena dia pun sebenarnya concern di bidang literasi. Kalau aku pendidikan kan as a general gitu pendidikan. Dan kita ngobrol, oh oke, kata dia pun sama gitu keresahannya tuh di sini tuh di desa Rancakole itu SD-nya khususnya ya masih banyak ketimpangan, khususnya numerasi itu. Wah, aku pernah ngajar di SD depan aku kan, kebetulan keluarga aku guru ya, ini concernnya di bidang pendidikan juga. Nah, aku diberi kesempatan oleh beliau, oleh kepala sekolah untuk bisa mengisi ya, mengajar di kelas 6. Dan ternyata kelas 6 SD itu masih banyak yang belum bisa aritmetika dasar, kali bagi tambah kurang itu mereka belum lancar gitu. Sedangkan aku membandingkan dengan kondisi aku pada aku SD. Aku sebenarnya besar di kota, di Bandung, di Kopo. Nah, aku SD, SMP, SMA di kota. Dan pas aku coba ngajar di Rancakole, ternyata sejauh itu juga gitu ya. Padahal dari Bandung kota, dari sini ke Rancakole itu nggak sejauh itu gitu. Nggak sejauh dari sini ke Enggano, sini ke Kalimantan gitu ya. Cuman 20 kilometer, 1 jam, tapi cukup lumayan beda gitu ya. Cukup lumayan berbeda gitu, dari segi kapabilitas. Dari situ aku menyadari juga bahwa, oh iya juga ya, ternyata sebutuh itu loh gitu ya, pendidikan di desa yang ada di Kabupaten Bandung ini. Akhirnya kita mendirikan yang namanya ruang ekspresi bersama 5 orang yang ada di sekitar. Jadi total 6 orang, aku sama 5 orang. Nah, 5 orang ini tuh 2 orang Wijdan, Amjad, Farid, Faiz, sama Fazil. Yang mana semuanya orang sana gitu, orang pribumi semua, orang lokal ya. Dari situ ya kebanyakan mereka tuh sama juga concernnya, suka literasi, suka baca-baca, baca buku. Terus mereka pun gitu, mereka pun nyadar gitu bahwa oh ternyata di Rancakole itu masih butuh perhatian dari sosok yang privilege, yang mahasiswa lah ya, kayak gitu. Kalau aku sebagai bendahara umum, jadi ketika ruang ekspresi ini sudah terbentuk, tiba-tiba aku di Japri gitu, kayak tertarik ya untuk join komunitas. Terus awalnya bingung kan komunitas apa, terus dijelasin lah terkait ya literasi, kayak kita tuh fokusnya nanti akan ke pendidikan, literasi, dan numerasi juga, karena aku juga merasakan keresahan yang pendirinya rasakan gitu, dan jadilah aku tertarik untuk join ke komunitas ini. 17 September 2024, belum 1 tahun. Nah, sebenarnya kenapa harus ada ekologi atau bidang lingkungan? Karena awalnya itu pendidikan, kita tuh fokusnya pendidikan. Tapi kenapa harus ada lingkungan? Karena yang aku lihat itu, kita tuh kebanyakan di RE, anak-anaknya itu suka healing. Ya, dan healingnya tuh kemana? Healingnya tuh ke gunung. Ya, muncak gitu. Dan aku pun, wah lumayan maniak muncak gitu. Jadi akhirnya kita buat proker, yang mana kita tuh, karena kan kita geraknya atas dasar pengabdian kan. Nah, gimana caranya kita healing sekaligus ngabdi juga ke masyarakat. Ya udah, kita kepikiran lah Clean Hills namanya tuh. Jadi kita healing sambil clean up gitu di gunung gitu. Ya. Dari bendahara dulu mungkin boleh, nanti aku lengkap. Ya, apa ya? Kalau tantangan dari ini tuh dari Banyak. internalnya atau gimana? Mungkin pas pengabdiannya gitu, pas buat Ada kan? Pernah gitu? Nggak diterima sama masyarakat atau gimana? Yang sedikit yang salah, Wah, yang kita mau survei sama terima sih. Enggak. Bang.
Kita pernah, mungkin yang ini, kita tuh kan survei ke sekolah-sekolah kan, dengan berniat kayak kita tuh pengen mengenalkan literasi dan numerasi gitu ke sekolah-sekolah. Tapi ada ketika survei itu kita kurang diterima karena ya dari kitanya sendiri pun itu kurang giving, kayak beneran spontan aja gitu. Dan mungkin dari situ ada sedikit apa ya, ketunjuk gestur penolakan gitu ke pihak sananya, karena dari kitanya juga benar-benar sedadakan itu. Jadi salah satu tantangan ketika kita mau mengadakan pengabdian. Pikir kayak nggak selalu gitu ya, soalnya kayak program sebagus ini nggak mungkin, jarang banget gitu ditolak kan. Tapi itu apa sih katanya tuh cuman kayak barusan aja gitu, Ya selama kurang itu. persiapan gitu. Iya. Nah jujur kita tuh sering diajakin spontan ya, kayak definisi ayo gas tanpa perencanaan yang matang. Tapi dari spontan itu tuh apa ya, bisa mendapatkan dua hasil sih. Hasil yang pertama tuh kayak oke, bisa diterima dengan baik, tapi hasil yang kedua tuh ya bisa nggak diterima dengan baik. Karena kan kita juga dengan spontan ya, tidak mempersiapkan dengan matang. Jadi ya itu dibilang resiko juga sih. Aku nambahin ya. Terus tantangan selanjutnya tuh, kita tuh BTW ini pengurusnya tuh nggak hanya mahasiswa, tapi ada SMP dan SMA. Ya, karena sebenarnya kita targetnya tuh Gen Z, kan ruang ekspresi gitu ya, PZ. Nah, jadi kita targetnya Gen Z, jadi kita terbuka juga untuk SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Nah, tantangannya adalah waktu ini ya, waktu aku dan Ernol, ya aku bendahara dan sekretaris, untuk ngejangkau ya, nge-reach anak-anak pengurus, itu cukup lumayan tertantang tuh karena latar belakangnya. Contohnya kalau misalnya SMP, kita tuh lebih cenderung nggak bisa strict banget gitu ke mereka, karena mereka pun sekolah, dan SMP gitu masih jauh. Mungkin kalau mahasiswa kan udah aktif di BEM lah, udah aktif di UKM, kepanitiaan dan lain sebagainya, dan memang mereka udah ini ya, udah dilatih untuk kerja di bawah tekanan. Nah, kalau kita di sini tuh ada SMP, ada SMA, jadi kita pun harus bisa menyesuaikan gitu dengan pace-nya mereka, karena ya mereka belum belum sebanyak itu pengalamannya terkait berorganisasi gitu. Jadi itu sih yang menurut kita ya, Ernol, tertantang tuh, kadang nyesuaiin ke orangnya kayak gimana gitu, cara menyikapinya, cara penyesuaiannya. Dan kita tuh ya sebisa mungkin gitu ya, yang aku pelajari gitu, kalau misalnya berorganisasi itu kita harus bisa melayani. Kuncinya tuh pelayanan ya, ketua atau apapun itu, kuncinya untuk kesuksesan di organisasi itu adalah pelayanan, servis gitu. Nah, tantangannya adalah gimana caranya menciptakan sistem servis yang terbaik bagi seluruh seluruh elemen yang ada di organisasi. Nah, itu merupakan tantangan yang terbesar sih bagi aku dan juga Ernol nih. Oke, nah kalau dari filosofisnya sendiri, sebetulnya kan kalau dari namanya ruang ekspresi ya. Nah, ruang. Nah, itu yang namain aku BTW. Nah, kenapa harus ruang? Karena memang yang aku rasain selama ini, khususnya di kampus gitu ya, yang anak muda butuhin, yang mahasiswa butuhin khususnya, itu ruang yang aman mungkin ya, ruang yang aman dan nyaman untuk mereka tuh bisa berekspresi gitu. Berekspresi itu contohnya kayak gimana? Berekspresi itu tergantung orangnya juga, karena yang aku lihat setiap orang tuh memancarkan spektrumnya masing-masing gitu. Contohnya kalau aku sendiri kan, aku jurusannya teknik fisika. Nah, kalau teknik sendiri spektrumnya tuh lebih ke teknologi. Nah, oke lah, misalkan untuk untuk bisa berekspresi, aku tuh biasanya nyiptain buat alat kayak gitu-gitu, robot dan lain sebagainya. Nah, beda halnya dengan anak farmasi, mereka karyanya dengan obat. Terus beda halnya dengan orang komunikasi, mereka karyanya dengan misalkan konten ya, YouTube, di Instagram, intinya influencing people lah kayak gitu. Nah, aku tuh pengen coba merangkul semua orang yang memang pengen gitu ya, pengen menyalurkan warnanya, pengen menyalurkan spektrumnya masing-masing di satu tempat yang sama gitu. Supaya apa? Supaya
semua orang yang ada di situ, semua anak muda yang ada di situ tuh terbuka gitu. Ya, karena yang kita butuhin juga sebetulnya pemikiran moderat gitu ya, yang menengah gitu. Tidak berpihak ke kanan atau ke kiri gitu. Dan caranya untuk mencapai pemikiran yang moderat itu gimana? Caranya itu adalah dengan wawasan kita yang seluas mungkin, gak dari satu sudut pandang gitu, tapi berbagai macam sisi gitu. Dan disitulah aku menggagas gitu ya sebuah nama, yaitu Ruang Ekspresi gitu, dan Z-nya itu filosofisnya karena kita menyasar Gen Z gitu. Yang mana Gen Z itu memang yang aku lihat dari data, mereka tuh yang salah satu yang memang generasi yang paling bagus literasinya gitu ya, ketimbang yang atas-atasnya. Gen Z, Gen Alpha itu literasinya keren banget gitu. Ada berapa persen itu aku lupa juga. Cuman ya yang paling melek literasi itu dua generasi itu, Gen Z dan Gen Alpha. Kenapa? Karena mereka itu melek HP, gadget gitu, teknologi, setiap hari scroll TikTok, Instagram, itu kan pasti ada literasi kan, ada baca. Salah satunya kayak gitu. Nah, cuman di sini sebenarnya ada tantangan juga gitu ya. Dengan kita bisa melek literasi, apakah literasi yang kita baca tuh positif atau negatif gitu ya. Nah, itu yang tantangan. Dan memang di Ruang Ekspresi pun kita lagi concern ke situ. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak bedah buku juga ya Kak Sukma? Iya, iya betul. Kan bu koordinator. Kebetulan aku koordinatornya ya. Untuk bedah buku itu sendiri tuh awalnya tuh namanya bukan bedah buku, tapi ini rutinan Bandung. FYI, awalnya tuh si kegiatan bedah buku ini tuh awalnya tuh adanya cuma di pojok baca di Arjasari. Nah, cuma makin kesini kan banyak banget, bukan banyak banget sih, tapi banyak lah dari orang-orang Bandung yang ikut ke komunitas Ruang Ekspresi. Lalu mereka tuh kayak meminta permintaan, iya aku juga pengen dong adain meet rutinan kayak di Arjasari, khusus yang anak-anak Bandung. Nah di situ kayak diskusi sama Eknol, kayak oke lah kita bagi tugas, kayak misalnya yang di pojok baca itu dipegangnya sama Sekre, karena Sekre tuh masih kelas 11 kan, dan memang berdomisili di sana. Terus yang di Bandung tuh kadang sama kita berdua gitu. Nah udah gitu, setelah kita adain meet rutinan Bandung, terus aku tuh mikir lagi, karena dari pihak eksternal tuh banyak yang pengen ikutan tapi terhalang karena namanya meet rutinan Bandung. Jadi kesannya tuh hanya untuk anggotanya aja gitu. Dan kita bedah lagi lah, ya udah kita ganti aja namanya jadi bedah buku. Dan setelah bedah buku, alhamdulillah ya kayak dari eksternal tuh ada gitu yang ikutan. Karena kan kita sendiri juga pengen pengen si komunitas ini tuh terbuka untuk umum, kegiatan-kegiatannya, dan dikenal juga sama banyak orang. Nah setelah kita udah buku itu kita jadwalin di 2 minggu sekali, dan untuk lokasinya sebenarnya menyesuaikan sih, tapi sekarang tuh kayak rata-rata seringnya di taman film. Berarti kalau dari tadi segi filosofis kan target utama itu Gen Z ya. Betul. Terus juga tadi keren banget sih bisa mewadahi berarti minat bakat dari setiap orang yang dikumpulkan menjadi satu gitu. Ya, kurang lebih seperti. Oke. Teknologi atau software atau apps ya yang digunain. Mungkin nanti bisa ditambahin sama bendahara ya. Kalau dari aku sendiri, aku biasanya sebenarnya membagi ke beberapa segmen ya. Yang pertama mungkin untuk konten, terus yang kedua untuk internalisasi, untuk improving ini member. Nah kalau yang untuk konten sebenarnya seperti biasa gitu ya, pada umumnya aku ngedit biasanya pakai beberapa aplikasi kayak misalkan Canva, atau misalkan aku pengen sempat nyoba Figma gitu ya, karena memang Figma lebih ini kan, lebih banyak ininya, fiturnya. Cuman memang Figma itu cukup lumayan rumit. Jadi ya aku biasanya pakai Canva untuk PPT dan lain sebagainya. Untuk desain seperti poster pun biasanya kita pakai Canva juga. Nah, untuk video sebetulnya ini ya macam-macam. Cuman yang kita sering pakai itu adalah CapCut. Ya, kalau konten kurang lebih seperti itu sih, belum ada aplikasi-aplikasi yang
expert kayak misalnya Inkscape atau dan lain-lain, masih belum ke sana ya. Terus kalau misalkan untuk segi improving member itu aku pribadi biasanya pakai ini ya, pakai Padlet. Padlet tuh jadi nanti kalau kalian buka Padlet, jadi itu ada kayak semacam board gitu. Board kayak ngl.link. Ya, jadi bisa kirimin aspirasi-aspirasi atau opini-opini dari orang gitu secara anonim kayak gitu. Biasanya kayak gitu Padlet. Terus kita pun pakai yang namanya Kahoot. Ya, kita tuh ini ya, ada beberapa kali di mana kita tuh ngadain kuis gitu ya untuk anak-anak, untuk member. Nah, kuisnya tuh biar seru gitu ya, dan grafiknya itu menarik. Jadi aku pakai Kahoot gitu. Ya, Kahoot. Terus aku pun biasanya pakai sistem gamifikasi ya, gamifikasi untuk keberjalanan si kepengurusan ini tuh kayak gimana ya. Intinya kurang lebih kita tuh ngebungkus sedemikian rupa sehingga kurang lebih menyenangkan lah, kayak layaknya games gitu, untuk menjalankan kepengurusan ini, menjalankan prokernya, menjalankan aktivitasnya. Intinya kita tuh pengen gitu ya, anak-anak atau member tuh bisa merasakan aman dan nyaman gitu dalam berkegiatan di ruang ekspresi. Ya, boleh ditambahin. Ya, Oke, mungkin aku izin nambahin terkait kita menyebarkan kontennya lewat apa aja. Itu kita di sosmed ya, tentunya kayak di Instagram, terus di TikTok, sama di YouTube. Kayak di sana kita aktif kayak share poster atau konten-konten, karena kayak kita tiap mengadakan kumpulan atau acara pasti ada bikin video kan gitu. Kayak kita tuh sering itu di reel sih. Kalau di TikTok masih sering update, tapi ada gitu TikToknya. Dan YouTube pun itu kalau misalnya kita bikin video dokumenter kayak bikin hills tuh ke gunung, itu kita sambil nyambi bikin video kan, video edukasi. Dan itu kita post di YouTube. Dan untuk share-nya tuh kadang kita di status WA. Jadi kayak setiap anggota tuh nanti SW-in ya. Jadi setiap anggota tuh pada share link-nya semua. Link untuk penyebar luasannya. teknologi Islam. Oke. Nah, ini ya sejujurnya kalau misalnya dari RE sendiri, kita itu ini ya sering mengadakan proker yang namanya itu Retalks. Ya, Retalks, ruang ekspresi talks ya. Nah, Retalks itu sebenarnya kegiatannya ngapain? Kegiatannya itu webinar, seminar, tapi menggunakan teknologi. Nah, namanya webinar gitu ya. Jadi webinar. Nah, apa kaitannya dengan Islam gitu ya dan budaya? Sebenarnya di sini tuh Retalks kita ya Ernald tuh ngesetnya tuh yang menjadi pembicara tuh adalah mereka yang memiliki latar belakang yang cukup diverse, cukup heterogen gitu. Nah, kadang ada gitu ya, nggak sekali, tapi ya ada 2-3 kali mungkin ya, kita tuh diisi oleh pembicara yang memang concernnya tuh di bidang keagamaan. Ya, karena kita semuanya muslim gitu ya, jadi kita pun ini ngundang pemateri yang memang bisa memberi inspirasi kita terkait keislaman. Kayak gitu. Dan menurut aku salah satu dampak teknologi itu cukup lumayan berperan ya dalam keberjalanan RE ini, karena memang RE ini tuh diverse juga dari segi asal tempat tinggal gitu ya, si pengurusnya tuh. Aku pernah sempat ngajak ke Nias, orang-orang Nias. Ya, ada mereka yang tertarik, ada 2 orang join ke RE Nias. Terus orang-orang Tasikmalaya ada join juga 2 orang. Terus orang-orang Pangalengan ada join juga. Intinya diverse juga gitu ya, asal tempat tinggalnya gitu ya, daerah asalnya. Nah, maka dengan adanya teknologi itu, dia gitu ya, si teknologi itu bisa mempersatukan kita gitu di acara Retalks gitu, yang mana Retalks tuh acara yang pentolan lah, acara yang memang sering ya dihadiri oleh anggota dan juga eksternal gitu ya, dari luar kita kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dari topik yang dibahas sebenarnya banyak banget sejujurnya gitu ya. Dari talk sendiri kita sekarang udah ada 22 episode, udah alhamdulillah terlaksana 22.
episode gitu ya, dan masing-masing episodenya tuh macam-macam. Yang tadi aku bilang ada agama, terus ada teknologi, tiba-tiba hukum ada juga, terus kita bahas tentang self awareness gitu ya, mental health, itu banyak gitu. Dan emang anak-anak tuh uniknya mereka tuh ikutnya tuh berdasarkan apa yang mereka minati gitu ya, jadi orang-orang itu beda-beda gitu setiap episodenya tuh kayak gitu. Mungkin ada yang ditambahin? Oh, ini terkait gitu. Kayak tiap kita mulai acaranya tuh pasti selalu diiringi dengan doa dulu. Jadi ada apa ya, staf khusus kayak dijadwalkan buat setiap acaranya tuh kayak MC, terus pembacaan doa dulu. Jadi itu gak lewat, selalu ada pembacaan doa. Jadi perhatian juga untuk Iya, iya. Ya. Kayak misal di minggu ini siapa yang akan jadi kori dan siapa yang akan jadi MC. Jadi kayak tiap orang pun belajar gitu, kayak belajar untuk berbicara, belajar untuk bersosialisasi walau itu di sosmed. apa sih kesan gitu dari ruang ekspresi sendiri khususnya buat generasi muda? Pesan dari aku ini sih, yang tadi aku sempat ini ya statement gitu, bahwa kita tuh Gen Z ini tuh sekarang emang generasi yang fokus gitu ya, yang emang ini ya cukup lumayan ini ya concern gitu di bidang literasi, karena memang melek juga di teknologinya, di gadget dan lain sebagainya. Nah, cuman tantangannya itu adalah Gen Z ini tuh apakah mereka menggunakan teknologinya dengan hal yang positif atau negatif gitu. Dan kadang aku pun ini ya terjerumus gitu ke hal-hal yang memang bisa membuat keproduktifan aku tuh berkurang gitu. Iya, kayak misalkan scrolling Instagram gitu, yang mana kontennya tuh bukan pendidikan terus gitu, tapi ada yang mungkin orang-orang flexing lah, atau yang ya ini hal-hal receh yang memang menyebabkan, atau hal-hal yang brain rot lah ya, kayak gitu kurang lebih. Dan sebenarnya kita di sini, dari aku sendiri pengen berpesan gitu ya ke anak muda atau Gen Z di luar sana, supaya mereka itu aware gitu ya, menyadari gitu bahwa kedepannya itu zaman tuh semakin berat gitu ya, karena persaingannya ketat gitu. Contohnya sekarang lah, kalau di aku sendiri cukup lumayan panas ya informasinya tuh, karena awalnya kalau di ITB sendiri ada fakultas yang namanya sekolah sih, lebih tepatnya sekolah teknik elektro dan informatika. Nah, mereka itu yang paling ketat gitu, yang paling susah untuk ditembus gitu ya. Ini tuh wah passing grade-nya tinggi lah, karena memang kebutuhan di dunia gitu ya akan teknologi, informasi dan lain sebagainya itu cukup lumayan banyak gitu ya, cukup lumayan banyak lah pasarnya. Nah, ternyata tiba-tiba ada teknologi yang namanya artificial intelligence, yang mana bisa menggantikan banyak peran gitu ya, banyak tugas, banyak pekerjaan sekaligus gitu, sama satu teknologi yang namanya AI. Nah, bahkan teman aku pun dari TI, Teknik Informatika, dia cukup menyesal masuk TI karena ternyata kemampuan coding, program itu bisa tergantikan gitu. Kalau orang itu 1 jam 2 jam untuk coding di depan laptop, AI taruhlah 5 menit jadi gitu, kelar, dan di run, di deploy, langsung muncul gitu ya tampilan UI, UX kayak gitunya. Dan memang disitulah gitu ya kita harus bisa menyadari juga ya bahwa kedepannya tuh apalagi nih tantangan yang memang bisa mengakibatkan ya ini berpengaruh kepada kehidupan kita, entah itu pekerjaan, keluarga, aspek apapun itu dalam kehidupan gitu. Jadi ya minimal ayolah gitu ya anak muda untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin gitu, produktif. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Ya intinya buanglah hal-hal yang memang bisa wasting time gitu ya, atau membuang-buang waktu kayak gitu. Jujur aku sering juga nampar orang-orang muda gitu kayak anak SMP, aku ngisi juga ngajar ke anak SMP, kalian tuh jangan ngabisin waktu sama scrolling. Kadang aku strict juga orangnya, karena ya emang sepenting itu gitu. Aku pun sebenarnya nyesal gitu ya, bahwa kenapa rajinnya tuh di akhir-akhir gitu, kenapa nggak baca bukunya tuh dari SD, dari bayi bahkan itu. Tapi ya waktu udah berlalu gitu ya, yang penting kita ciptakan perubahan tuh dari detik ini gitu ya. Dari aku pribadi pesannya kurang lebih sama ya, kayak ayo kita lebih produktif lagi dan
lebih peduli terhadap sekitar. Karena aku sendiri kan dari prodinya tuh hubungan internasional ya pun tak jarang gitu melihat orang-orang tuh kayak apatis gitu. Terus kayak mereka tuh tahu nih permasalahan di dalam negeri itu seperti apa, di dalam luar negeri seperti apa. Tapi mereka tuh apatis, tidak mau peduli karena mereka tuh selalu beranggapan ada itu mah urusan mereka gitu, urusan negara, kita mah nggak perlu ikut campur. Dan itu jujur salah banget karena kalau misalnya kita apatis terus kita tidak peduli dan tidak mau peduli, itu jujur akan berpengaruh ke kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena ya ini ya pokoknya gitu deh. Ini kalau bahas pemerintahan agak juga sensitif juga ya. Pokoknya ayo lebih produktif dan jangan apatis.